manusia durjana, darah binatang berhati iblis, ajalmu sudah sampai. Mayat hidup Gunung Kelabat lalu meniup keras-keras, dan bersamaan dengan itu tangan kanannya dihantamkan ke arah Pangeran Matahari. Kagetlah sang pangeran ketika merasakan bagaimana halaman itu berubah seperti dibakar kobaran api. Hawa panas yang luar biasa disertai dorongan yang dahsyat membuatnya berteriak keras, melompat setinggi 3 tombak. Lalu dari atas dia lepaskan pukulan sakti bernama pukulan gerhana matahari. Sinar kuning, merah, dan hitam berkiblat, menderu ke arah mayat hidup Gunung Kelabat. Bumi seperti dipanggang saking panasnya. Siapa saja yang kena tersambar angin pukulan sakti itu, pastilah akan hangus tubuhnya. Kalau sampai terkena telak, maka dia akan mati dengan tubuh gosong. Namun mayat hidup Gunung Kelabat tidak pedulikan serangan berbahaya yang bisa membawa maut itu. Udara panas yang keluar dari serangan lawan baginya suatu hal yang biasa. Malah ketika 3 sinar itu menyambar tubuhnya, dia jentikan 5 jarinya ke udara. 5 sinar putih terang benderang menyambar ganas. Boom, boom, boom. Terdengar suara ledakan 3 kali berturut-turut ketika 3 dari 5 sinar terang yang keluar dari jari-jari tangan mayat hidup Gunung Kelabat menghantam berantakan 3 sinar sakti pukulan gerhana matahari yang dilepaskan Pangeran Matahari. Sisa 2 sinar lagi terus menyambar mencari sasaran di tubuh sang pangeran. Kaget Pangeran Matahari bukan olah-olah. Dengan muka pucat dan berseru tegang, dia jatuhkan diri ke tanah. Lewat di antara 2 sambaran sinar serangan lawan lalu bergulingan di tanah. Waktu bergulingan, dia sengaja membuat gerakan menyamping. Pertama, agar dapat melihat gerakan lawan berikutnya. Kedua, karena dia ingin cepat-cepat membereskan lawan ganas itu dengan pukulan sakti berikutnya, yaitu pukulan telapak Merapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel yang kita cintai ini. Saya akan melanjutkan cerita silat Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, episode yang ke-50. Mayat hidup Gunung Kelabat, bagian yang ketiga. Karya almarhum Bastian Tito. Selamat mendengarkan bagian yang ketiga. Malam itu mereka berhenti di sebuah bekas reruntuhan candi. Minari sengaja berpura-pura tidur, tapi diam-diam dia memperhatikan gerak-gerik Mararanta Tangkario, suaminya yang sekarang berada dalam kehidupan yang sulit dipercayanya. Lelaki itu duduk di atas sebuah batu besar, tapi kedua kakinya tetap mengambang, tak pernah menginjak tanah. Rasa takut yang menguasai dirinya selama berhari-hari membuat dia seperti hendak gila. Betapapun dia mencintai suaminya, tapi bukan berarti dia bisa hidup dengan makhluk seperti itu. Mararanta sendiri telah menceritakan bahwa dirinya adalah mayat hidup. Dan ini memang dibuktikannya. Sampai hari itu Minari tak pernah melihat Mararanta makan atau minum. Dirinya pun tak pernah disentuhnya kecuali ketika mendukungnya dan membawanya berlari. Sudah beberapa hari Minari mengambil keputusan nekat untuk melarikan diri. Tetapi Mararanta seperti dapat membaca hatinya. Lelaki itu selalu mengawasi dirinya, baik siang maupun malam. Dan satu hal lagi yang membuat sulit bagi Minari untuk lari ialah Mararanta tak pernah tidur.
Kesunyian malam berlalu dalam bungkusan udara dingin. Minari hampir benar-benar tertidur ketika ada sebuah kerikil kecil jatuh mengenai pipinya. Dibukanya kedua matanya, Mararanta dilihatnya masih duduk di atas batu tadi, membelakanginya. Kemudian di samping kanan dia seperti melihat bayangan seseorang di balik sebuah arca buntung. Dipandanginya arca itu tak berkedip. Ah, mungkin hanya perasaan saja. Tak ada apa-apa dekat arca itu. Tapi batu barusan jatuh di pipinya. Minari akhirnya pejamkan matanya kembali. Namun baru kelopak matanya menutup setengah. Dia melihat ada tangan yang melambai di balik arca buntung itu. Minari buka kedua matanya lebar-lebar kembali. Saat itulah dia melihat sosok tubuh dan kepala muncul di balik arca. Karena jarak arca dan tempatnya berbaring tidak berapa jauh. Selain itu rembulan yang 2/3 bulan cukup menerangi tempat itu. Minari walaupun samar-samar masih sempat melihat dan mengenali orang itu. Pemuda itu, kata Minari dalam hati. Dia yang menolongku di pondok kayu dalam hutan sebelum Mararanta muncul. Dia ternyata mengikutiku sampai ke sini. Pasti dia bermaksud menolongku. Sayang, dia tak akan bisa melakukannya. Tengah Minari berkata-kata dalam hati seperti itu, pemuda di balik arca lemparkan sebuah benda ke arah Minari. Benda itu ternyata segulung kertas dan jatuh tepat di samping kepala Minari. Minari cepat-cepat mengambil kertas itu dan menyembunyikannya di balik dada pakaiannya. Tepat pada saat Mararanta bergerak bangkit dari batu, dia memandang berkeliling lalu berpaling pada Minari. Kita tahu situ tidak tidur. Tentu saja Minari terkejut mendengar kata-kata itu. Kakak, aku hampir tertidur, tapi aku lihat kakak berdiri. Kau juga perlu istirahat kakak, kau perlu tidur, kata Minari pula. Lalu perempuan ini jadi merinding sendiri. Bagaimana kalau Mararanta benar-benar tidur dan berbaring di sampingnya? Mayat tidak pernah tidur. Terdengar jawaban Mararanta Tangkario. Dia memandang lagi berkeliling. Kita ada dengar bunyi batu, bunyi benda melayang. Pendengaran kakak terlalu tajam. Aku tidak mendengar bunyi apa-apa, sahut Minari. Mayat hidup tidak bisa ditipu, kata Mararanta pula. Aku mau menyelidik. Lalu dia bergerak cepat ke arah arca buntung. Celaka kalau pemuda itu masih berada di sana, kata Minari dalam hati. Dilihatnya Mararanta sudah sampai ke dekat arca besar tanpa kepala itu. Memandang kian kemari tapi tidak melihat atau menemukan apa-apa. Mayat hidup bergerak ke jurusan lain. Melihat gerakan tubuh yang melayang kian kemari tanpa menginjak tanah itu, Minari jadi ngeri sendiri. Kemudian dilihatnya Mararanta kembali ke tempatnya. Sudah kubilang telingamu terlalu tajam kakak. Tak ada makhluk apapun di tempat ini kecuali kita berdua. Mararanta tak berkata apa-apa dan kembali duduk di atas batu. Esok paginya ketika mendapat kesempatan pergi membersihkan diri di sebuah mata air, Minari keluarkan gulungan kertas yang disembunyikannya di dada pakaian lalu membukanya.
Di atas kertas kecil itu ternyata ada tulisan berbunyi, "Meskipun dia adalah suamimu, tapi aku khawatir keselamatanmu terancam. Besok malam jika kau dengar suara lolongan serigala, minta dia untuk menyelidik. Begitu dia lengah, aku akan melarikanmu, Wiro." Jadi namanya Wiro, kata Minari dalam hati. Aku memang ingin melarikan diri, apalagi ada yang mau membantu. Tapi apakah pemuda itu sanggup menolong? Minari campakkan kertas itu ke dalam air. Kertas sesaat mengambang dan terbawa arus menuju ke sebuah kali kecil dangkal yang dasarnya berbatu-batu. Pada sebuah tonjolan batu kertas itu tertahan. Satu tangan kemudian mengambilnya. Meskipun kertas itu basah, namun apa yang tertulis di atasnya masih bisa dibaca jelas. Dan yang mengambil serta membaca kertas itu bukan lain adalah mayat hidup hutan kelabat. Sejak sore langit tampak mendung, menjelang malam hujan turun rintik-rintik. Mayat hidup Gunung Kelabat sadar, bagaimanapun cepatnya dia berlari, tak mungkin dia akan sampai ke tempat tujuan di selatan Imogiri malam itu. Lagi pula Minari perlu istirahat, dan yang paling penting malam ini dia harus dapat menjebak pemuda bernama Wiro itu. Ketika dia menghantamnya di rumah papan di hutan jati, dia menyangka pemuda itu sudah menemui ajal. Hancur bersama rumah itu. Ternyata dia masih hidup dan masih nekat, hendak menolong Minari, hendak mengambil istrinya dari tangannya. Di kejauhan tampak sebuah teratak, yaitu gubuk di tengah daerah perladangan yang biasa dipergunakan para petani untuk beristirahat atau makan siang. Mararanta Tangkario segera menuju teratak itu dan membaringkan Minari di lantai. Dari dalam kantong perbekalan, Mararanta mengeluarkan sebungkus makanan lalu diletakkannya di samping Minari. "Kau perlu makan, istriku." "Aku tidak lapar, kakak," sahut Minari. Perempuan ini berada dalam keadaan tegang, sesuai dengan surat yang telah dibuangnya di mata air. Malam itu pemuda bernama Wiro akan menolongnya. Akan berhasilkah pemuda itu melarikannya? Jika sampai tertangkap basah oleh Mararanta, mampukah dia menghadapinya? Kesaktian yang dimiliki Mararanta bukan kesaktian manusia biasa, tapi kesaktian dari alam aneh yang tidak satu manusia hidup pun bisa menguasainya. Dulu dia memang mempunyai kepandaian silat serta kesaktian yang tinggi. Namun semua kehebatannya itu tidak berkutik di hadapan Pangeran Matahari. Namun kini dia muncul dalam bentuk kehidupan lain yang sulit diterima akal dan juga mengerikan. Dan kini dia memiliki kesaktian yang luar biasa hebatnya. "Kalau kau tidak mau makan, tidurlah. Besok pagi-pagi sekali kita lanjutkan perjalanan," kata Mararanta pula. "Kakak, jika urusanmu dengan Pangeran Matahari selesai, apa yang akan kau lakukan?" bertanya Minari. "Aku akan bawa kau ke Minahasa. Kita akan berkumpul pula sebagai suami istri." Bulu kuduk Minari merinding mendengar kata-kata itu. "Menurutmu kita berada dalam dua alam yang berbeda, tak mungkin berkumpul. Aku punya cara agar kita berada di alam yang sama." "Caranya?" tanya Minari.
Mayat hidup Gunung Kelabat menyeringai. Belum sempat Minari mendengar jawabannya, tiba-tiba di kejauhan terdengar suara lolongan. Lolongan serigala itulah tanda dari si pemuda. Minari merasakan sekujur badannya tegang dan detak jantungnya berdegup lebih cepat. Suara lolongan serigala, kau mendengarnya, kakak? Tanya Minari dengan suara tercekat. Mayat hidup Gunung Kelabat mengangguk. Aku takut, kau harus berjaga-jaga. Kau sebaiknya menyelidik dan membunuh binatang itu sebelum dia berada lebih dekat ke tempat ini. Mayat hidup Gunung Kelabat memandang sesaat pada Minari, membuat perempuan ini merasa seperti putus nyawanya. Aku akan menyelidik. Aku akan bawa kepala serigala itu agar kau melihat sendiri. Jangan, tak usah, kau bunuh saja begitu ketemu. Jangan dibawa kepalanya kemari, kata Minari pula. Di kejauhan kembali terdengar suara lolongan serigala. Mayat hidup Gunung Kelabat menyeringai, lalu melangkah cepat ke arah terdengarnya suara lolongan serigala. Manusia penipu, kau akan mampus dalam kenekatanmu. Cepat sekali dia sudah berada di tempat di mana dia tadi mendengar datangnya suara lolongan itu. Tetapi secepat dia datang, secepat itu pula dia memutar tubuh dan berbalik kembali menuju ke teratak. Hanya saja sesuatu menarik perhatiannya di tengah jalan. Dia melihat sosok tubuh berpakaian putih mendekam di balik sebatang pohon besar. Itu pasti pemuda bangsat itu. Akan kuhancurkan dia bersama pohon itu. Mayat hidup Gunung Kelabat angkat tangan kanannya. Pundak kanan membuat gerakan menyentak. Bersamaan dengan itu, tangannya menghantam. Terdengar suara menderu seperti ada topan menyerbu. Batang pohon besar di depan sana hancur berantakan lalu tumbang dengan suara menggemuruh. Beberapa pohon di sekitarnya ikut terseret dan mental berpatahan. Mayat hidup Gunung Kelabat melompat ke arah pohon besar yang tumbang, memandang berkeliling. Dia melihat robekan-robekan pakaian putih, tapi sama sekali tidak menemui hancuran tubuh manusia, tidak melihat muncratan darah. Ke barat itu penipu, menggereng mayat hidup Gunung Kelabat. Bangsat, jangan harap bisa lolos dari tanganku. Lalu secepat kilat dia berkelebat ke arah teratak. Begitu Mararanta meninggalkan teratak, pendekar 212 yang sembunyi di balik serumpunan keladi hutan cepat keluar dan melompat ke atas teratak. Minari hampir menjerit saking kagetnya. Wiro cepat tekap mulut perempuan itu. Jangan mengeluarkan suara, apa kau cukup kuat untuk berlari? Minari menggeleng. Kalau begitu biar kudukung. Lalu murid Eyang Sinto Gendeng itu turun dari atas teratak, menarik tubuh Minari dan mendukung perempuan itu di bahu kirinya. Tanpa membuang waktu lagi, pendekar 212 segera melompat ke bagian yang gelap. Namun alangkah kagetnya pendekar ini ketika tiba-tiba di depannya berkelebat satu bayangan. Angin yang menyambar dari sosok bayangan itu membuat dia terhuyung ke kiri. Untuk imbangi diri sambil memasang kuda-kuda, Wiro cepat melompat ke kanan. Bersamaan dengan itu dia siapkan tenaga dalamnya ke tangan kanan sambil merapal aji kesaktian pukulan sinar matahari. Mayat hidup Gunung Kelabat. Makhluk itu
kini tegak di hadapan Wiro dengan dua kaki yang tak menginjak bumi terbentang lebar. Mulutnya menyeringai menyeramkan. Sebelumnya Wiro telah menghadapi mayat hidup Gunung Kelabat dan menerima pukulan dahsyat yang luar biasa panasnya. Dia juga sempat menyaksikan bagaimana Mararanta membunuh Ki Dukun Suramanjangan hanya sekali hantam saja. Mau tak mau dia harus berjaga-jaga. Yang mengherankannya adalah mengapa makhluk itu begitu cepat muncul kembali dan menghadangnya. Bagus, bagus. Dua manusia berkomplot menipuku. Satu sengaja merampas, satunya akan mendapat hukuman berat dariku. Mayat hidup Gunung Kelabat angkat tangan kanannya, serta merta hawa panas menebar di tempat itu. Sambil menggerakkan pula tangan kanannya, pendekar 212 berseru, "Mararanta, jika kau menyerangku dengan pukulan sakti mengandung hawa panas itu, berarti kau akan membunuh istrimu sendiri." Wiro merasakan tubuh Minari menggigil di atas dukungannya. Perempuan ini ketakutan setengah mati. "Tenang saudari, jangan takut, jangan buat gerakan apa-apa," berbisik Wiro. Di hadapannya mayat hidup Gunung Kelabat menyeringai, "Kau benar, istriku pengkhianat itu belum saatnya mati. Aku harus menghukumnya lebih dulu." "Kakak Mararanta," Minari berseru seraya angkat kepalanya, "aku tidak mengkhianatimu. Aku turun dari bahu orang itu, berjalan ke arahku." Minari jadi bingung dalam takutnya. Ketika dia hendak meluncur turun, Wiro segera membentak, "Jangan dengar kata-katanya. Sekali kau kembali kepadanya, kau tak akan bisa diselamatkan lagi, Minari." "Manusia bejat, apa kau tak dapat perempuan lain, makanya melarikan istri orang? Kau sama saja bejatnya dengan Pangeran Matahari." "Aku tidak melarikan istrimu, Mararanta. Kau dan dia tak mungkin berkumpul lagi sebagai suami istri. Kau harus menyadari hal itu," menjawab Wiro. "Kau pandai mencari dalih. Apa kepentinganmu mencampuri urusan kami suami istri? Mararanta, kau sendiri mengetahui dirimu bukan manusia lagi, tapi mayat yang dihidupkan. Jika kau terus menginginkan Minari berada bersamamu, berarti kau akan menyiksa dirinya dengan penderitaan dan rasa takut seumur hidupnya. Atau kau memang menginginkan kematiannya? Dia telah bersalah, berkhianat terhadapku. Berarti memang harus kubunuh. Tapi sekarang belum saatnya. Dia harus kuhukum lebih dulu. Aku sudah membaca surat rahasia yang kau kirimkan pada Minari. Kalian berdua masih mau berkelit." Wiro dan Minari terkejut bukan kepalang, dan saat itu di hadapan mereka Mararanta terdengar menggereng keras. Tangan kanannya bergerak tetapi tidak menghantam atau melepaskan pukulan apa-apa. Malah tubuhnya di lain kejap berkelebat lenyap, dan sedikit kemudian terdengar pekik Minari. Wiro merasakan perempuan itu terbetot dari arah bahunya. Maka tanpa menunggu lebih lama, pendekar 212 menghantam ke arah bayangan mayat hidup Gunung Kelabat yang dilihatnya berkelebat di depannya.
Hawa panas menerpa tempat yang gelap itu menjadi terang benderang ketika pukulan sinar matahari menghantam dahsyat menyilaukan. Saat itu mayat hidup Gunung Kelabat berhasil menjambak rambut Minari. Dalam keadaan menjerit-jerit, perempuan ini dikempitnya di ketiak kiri. Ketika pukulan sakti sinar matahari menghantam ke arahnya, dia sama sekali tidak berusaha menghindar ataupun menangkis. Wiro jadi terkesima karena khawatir pukulannya akan mencederai Minari. Tiba-tiba Mararanta gembungkan mulut dan meniup ke depan. Terdengar suara berdetuk. Tanah bergetar seperti dilanda lindu. Laksana menghantam tembok baja yang atos pukulan sinar matahari membalik menyapu ke arah pendekar 212. Ya Tuhan. Murid Sinto Gendeng mengucap keras, jatuhkan diri ke tanah. Ketika pukulan sinar matahari menyambar dengan ganas, tak ada jalan lain untuk selamatkan diri. Pendekar ini hantamkan kedua tangan bahkan kedua kakinya ke atas. Benteng topan melanda samudra. Itulah pukulan sakti yang dilepaskan Wiro untuk menyelamatkan dirinya dari pukulan sinar matahari yang tadi dilepaskannya sendiri. Terjadilah satu hal yang hebat. Dua benturan menggelegar susul menyusul di tempat itu. Sosok mayat hidup Gunung Kelabat terbanting ke tanah. Minari yang dikempitnya di ketiak kiri terlepas lalu terguling jatuh ke arah tanah yang terjal. Begitu menyadari dirinya terlepas, perempuan ini kumpulkan segala tenaga yang ada lalu lari sekencang-kencangnya. Dia tak peduli ke arah mana larinya, yang penting lari kencang mungkin dan sejauh mungkin terlepas dari cengkraman Mararanta. Bagaimanapun dia mencintai lelaki itu, apalagi pernah pula menjadi suaminya. Namun kenyataan yang dihadapinya kini serta keanehan yang mengerikan yang terjadi atas diri lelaki itu membuatnya tak ada jalan lain daripada berusaha menyelamatkan diri. Minari lari terus sekencang yang bisa dilakukannya sampai akhirnya kedua kakinya terasa goyah dan dadanya sesak mendenyut. Larinya kini terseok-seok. Akhirnya perempuan ini tersandung dan jatuh terjerembab. Sebelum tubuhnya mencium tanah, satu tangan merangkul bahunya. Minari berpaling lalu menjerit keras ketika mengenali siapa adanya yang mencekal dirinya. Perempuan ini akhirnya pingsan dalam keadaan kehabisan tenaga dan sangat takut. Sambil bangkit terhuyung-huyung, mayat hidup Gunung Kelabat memandang berkeliling. Minari dan Wiro Sableng sama sekali tidak kelihatan. Mayat hidup ini menggereng keras dan kepalkan kedua tinjunya. Dia berkelebat kian kemari, mementang mata, memasang telinga. Tetap saja dia tidak menemukan kedua orang itu. Juga tidak terdengar suara apa-apa selain tiupan angin yang terasa dingin. Makhluk ini mendongak ke atas, hidungnya menghirup dalam-dalam. Dia masih belum jauh. Lalu mayat hidup Gunung Kelabat berkelebat ke jurusan di mana dia bisa membaui tubuh Minari karena sekian lama selalu saling berdekatan. Apa yang terjadi dengan pendekar 212 Wiro Sableng ketika pukulan sinar matahari yang datang menyapu dan dia menghantam dengan pukulan benteng topan melanda samudra? Dua dentuman yang dahsyat membuat tubuhnya terlempar jauh, terguling ke sebuah jurang sedalam 5 tombak di ujung peladangan. Pakaiannya robek-robek, kulitnya lecet dan luka berkelukuran. Dan begitu dia terhempas di dasar jurang, pendekar ini muntahkan darah segar. Sepasang tangan dan kedua kakinya seperti lumpuh. Beberapa lama dia mencoba bangkit tapi rubuh kembali. Akhirnya dalam keadaan tak berdaya seperti itu, Wiro hanya bisa tergeletak menunggu nasib.
Dia tidak menyadari justru dengan jatuh ke dalam jurang inilah dia selamat dari tangan mayat hidup Gunung Kelabat. Pangeran Matahari mengisap pipa gading yang berisi tembakau bercampur candu itu panjang-panjang. Kedua matanya sampai terpejam-pejam saking merasa nikmat. Beberapa kali bola matanya berputar-putar, kemudian dia berpaling pada perempuan yang terbaring menelungkup dalam keadaan tanpa busana di sebelahnya. "Apa enaknya menghisap tembakau seperti itu?" bertanya perempuan itu. "Sulit menerangkan, kau harus mencobanya sendiri. Mau?" Yang ditanya menggeleng. "Menghisap tembakau campur candu. Jika tahu takarannya yang tepat akan membuat seseorang menjadi sehat dan perkasa. Kau merasakan sendiri malam tadi bukan? Hahaha." Perempuan itu menggigit bahu Pangeran Matahari lalu merangkul tubuh lelaki itu seraya berbisik, "Kau memang kuat sekali Pangeran malam tadi. Ah, malu aku mengatakan. Aku hampir-hampir menangis kewalahan." Pangeran Matahari tertawa gelak-gelak mendengar ucapan itu, lalu mencabut pipanya dan berkata, "Aku pun tidak menyangka kau begitu hebat melayaniku, Nyi Runi. Biasanya aku hanya tinggal 1 hari di keraton ini, tapi bersamamu aku akan tambah 1 hari lagi. Hahaha. Kau suka tinggal di keraton kecilku ini?" "Suka sekali, asal kau tetap berada di sini, Pangeran. Tidak meninggalkan aku sampai berbulan-bulan." "Ah, aku orang banyak urusan dan kepentingan. Urusan dan kepentingan dengan perempuan-perempuanmu yang cantik-cantik lainnya," kata Nyi Runi seraya cemberut. Kau yang paling cantik di antara semua perempuan yang ku kenal, dan paling ganas di atas ranjang." Mendengar ucapan itu, Nyi Runi langsung bangkit dan menindih tubuh sang pangeran. Terangsang oleh tubuh yang bagus dan mulus itu, Pangeran Matahari letakkan pipa gadingnya di meja kecil di samping tempat tidur. Baru saja dia hendak menggumuli tubuh Nyi Runi, tiba-tiba di luar terdengar suara genta 3 kali berturut-turut. Pangeran Matahari terkejut dan angkat tubuh Nyi Runi ke samping. "Ada apa, Pangeran?" Jika penjaga menarik genta 3 kali berturut-turut, berarti ada bahaya mengancam keratonku. Siapa manusianya yang berani berbuat macam-macam terhadapmu, Pangeran? Biarkan saja para pengawalmu yang menyelesaikan segala urusan di luar sana. Aku ingin kita bersenang-senang, tidak turun dari atas ranjang ini sampai besok pagi. Di luar sana kembali terdengar suara genta 3 kali berturut-turut. Pangeran Matahari melompat dari atas ranjang, tidak pedulikan panggilan manja penuh birahi Nyi Runi. Dia mengenakan pakaian hitamnya dengan cepat lalu berpaling pada Nyi Runi yang menelentang bugil di atas ranjang. "Kau tetap di sini, tunggu sampai aku kembali. Urusanku tak akan lama." Nyi Runi masih berusaha bermanja-manja, tapi sang pangeran sudah melangkah ke pintu sambil mengikatkan kain merah di keningnya. Sesuai dengan sifatnya yang biasa mengagulkan diri sebagai pendekar segala cerdik, segala akal, segala ilmu, segala licik, dan segala congkak, Pangeran Matahari tidak langsung menuju ke bagian depan keraton kecil yang terletak di rimba belantara di kaki bukit Rasi Kembar di selatan Imogiri. Dia justru pergi ke bagian belakang keraton lalu melompat ke atap bangunan. Dari sini dia akan dapat melihat dengan jelas segala sesuatu yang ada di halaman keratonnya. Tapi begitu dia berada di atas atap, kagetlah sang pangeran. Seorang pemuda berambut gondrong yang tak asing lagi dilihatnya duduk bersila enak-enakan di atas atap sambil mengunyah sebuah jagung bakar. Sebuah jagung lagi dipegangnya di sebelah kiri.
Kurang ajar. Jadi kau rupanya yang hendak membuat keributan di tempat kediamanku. Apa masih belum kapok? Apa sudah begitu ingin buru-buru mampus, pendekar Sableng? Pemuda gondrong berpakaian putih robek-robek serta banyak bekas luka di tubuh dan wajahnya tersenyum lebar dan angkat tangan kirinya yang memegang jagung. Dengan mulut masih penuh dia berkata, "Tenang, jangan cepat-cepat naik darah pangeran. Bukan aku yang mau membuat keonaran di sini, tapi ada orang lain dan aku mau menyaksikan bagaimana dia akan membantai tubuhmu ke barat." "Apa maksudmu, pendekar 212? Siapa orang yang katanya hendak membantaiku itu?" bentak Pangeran Matahari dengan marah hingga rahangnya tampak menonjol dan pelipisnya bergerak-gerak. "Jangan bicara keras-keras, nanti kedengaran si tukang bantai itu," ujar pemuda berpakaian putih yang bukan lain adalah pendekar 212 Wiro Sableng. "Ini kau makan dulu jagung bakar ini. Rasanya enak, manis, gurih, dan masih panas." Lalu seenaknya Wiro lemparkan jagung yang di tangan kirinya ke arah Pangeran Matahari. Karena lemparan jagung itu mengarah ke mata kanannya dan jika dibiarkan bisa mencelakai dirinya. Mau tak mau Pangeran Matahari terpaksa cepat-cepat menyambuti jagung bakar itu dengan mata membeliak. "Sudah, makan saja dulu jagung itu. Kalau perut kenyang, tentu kau akan lebih senang menghadapi musuh yang datang," ujar Wiro pula, lalu tertawa mengekeh tapi perlahan-lahan. "Bangsat," maki Pangeran Matahari. Jagung bakar yang dipegangnya di tangan kanan hendak dibantingkannya ke atas atap, tapi jangankan ditarik kembali. Lalu seperti orang kelaparan jagung bakar itu digerogetinya dengan cepat. Sebentar saja jagung itu hanya tinggal bonggolnya saja. "Nah, begitu baru hebat," Wiro acungkan jempol tangan kirinya. "Sekarang kau majulah ke ujung atap sana. Kau akan melihat siapa pembantai yang sedang menunggumu di halaman keraton." Masih dengan mata melotot dan rahang menggembung, Pangeran Matahari melangkah ke ujung atap. Wiro jatuhkan tubuhnya sama rata dengan atap ketika Pangeran Matahari melompatinya. Begitu sampai di ujung atap dan memandang ke halaman bawahnya, terkejutlah Pangeran Matahari menyaksikan pemandangan di bawah sana. 4 orang pengawal keraton bergeletakan di tanah. 2 dengan kepala pecah, 2 lagi dengan dada dan perut jebol. Bukan kematian 4 pengawal itu yang membuatnya terkesiap, tapi justru dia melegak ketika melihat siapa yang berdiri di antara 4 mayat. "Aneh, aku tidak mendengar pekik mereka dan orang yang tegak di antara mayat-mayat itu." Pangeran Matahari usap matanya sampai pedas. "Mararanta Tangkario, mana mungkin. Kidukun, Suramanjangan bukankah sudah membunuhnya beberapa waktu lalu?" Pangeran Matahari seolah bicara pada dirinya sendiri. "Dukunmu yang pandai mengirimkan golok terbang pembunuh sampai ke seberang lautan itu sudah digasaknya sampai mampus beberapa hari lalu, Pangeran." Satu suara terdengar di samping sang pangeran. Tanpa berpaling, Pangeran Matahari sudah tahu kalau yang bicara adalah pendekar 212 Wiro Sableng. "Bagaimana kau bisa tahu?" Pangeran Matahari bertanya tidak percaya. "Aku menyaksikan sendiri," sahut Wiro. "Dia sudah mampus, mana mungkin bisa hidup lagi." "Dia memang sudah mampus. Lihat bekas luka bacokan yang mematikan di lehernya serta darah kering yang menodai pakaiannya. Itu pertanda bahwa dukunmu itu memang telah menyelesaikan tugasnya membunuh manusia bernama Mararanta Tangkario itu. Namun ada satu kekuatan lain di luar akal manusia yang mampu menghidupkannya. Ingat kejadian beberapa waktu lalu. Dialah yang telah menghancurkan rumah papan milikmu.
lalu melarikan Minari. Saat itu kau lihat sendiri, perempuan yang jadi istrinya itu didukungnya di bahu kiri. Bangsat! Dulu dia melarikan diri ketika ku hajar habis-habisan. Kalau dia memang mayat yang dihidupkan, rupanya hendak minta mati kedua kali. Pangeran, jangan menganggap enteng lawanmu itu. Dulu dia masih merupakan manusia biasa. Saat ini mungkin setengah setan, setengah iblis. Kau tak bakal menang menghadapinya. Itulah sebabnya tadi ku beri jagung bakar itu agar kau bisa mati dengan perut kenyang. Di liang kubur atau neraka tak ada yang akan memberikan makan, apalagi jagung bakar segurih itu padamu. Hahaha. Sialan, anjing kurap, maki Pangeran Matahari. Kau saksikan bagaimana aku akan melumat tubuh makhluk itu bersama istrinya. Kalau keduanya sudah mampus, giliranmu akan kuhajar sampai bangkaimu hanya tinggal tulang dan daging tak berbentuk. Mauku kau mampus di tanganku Pangeran. Tapi buat apa bercapai tangan kalau ada yang lebih mampu melakukannya? Aku hanya tinggal menonton saja. Hahaha. Gabarat kau, Pendekar 212. Kau tunggu giliranmu, jangan kabur dari sini. Sehabis mendaprat begitu, Pangeran Matahari langsung melompat turun ke halaman keraton kecil. Gerakannya hebat, kedua kakinya menyentuh tanah tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Begitu berhadapan dengan Mararanta Tangkario, Pangeran Matahari langsung menyapu orang itu dengan pandangan mata tajam. Dan ketika melihat bagaimana di siang bolong itu, kedua kaki Mararanta Tangkario sama sekali tidak menginjak tanah. Berdesirlah darah Pangeran Matahari. Jadi benar yang kulihat ini bukan manusia. Pangeran Matahari, kau berhasil membunuhku secara keji, pengecut. Siang ini aku datang untuk mengambil nyawamu. Mayat hidup Gunung Kelabat langsung membuka mulut begitu melihat Pangeran Matahari berada di hadapannya. Sang pangeran tentu saja tercekat ketika mendengar suara orang itu. Aneh, mengerikan, tapi kecongkakannya masih bisa membuatnya ajukan pertanyaan. Katakan dulu, kau ini benar mayat hidup yang getayangan untuk menuntut balas. Kau tidak buta. Kejahatanmu sangat keji. Kau menculik istriku, memperkosanya. Lalu apakah saat ini kau datang untuk mengantarkan istrimu, menyuguhkannya padaku? Hahaha. Aku tidak perlu lagi perempuan busuk itu, Mararanta. Nikmatilah sendiri olehmu, manusia durjana. Darah binatang berhati iblis. Ajalmu sudah sampai. Mayat hidup Gunung Kelabat lalu meniup keras-keras, dan bersamaan dengan itu tangan kanannya dihantamkan ke arah Pangeran Matahari. Kagetlah sang pangeran ketika merasakan bagaimana halaman itu berubah seperti dibakar kobaran api. Hawa panas yang luar biasa disertai dorongan yang dahsyat membuatnya berteriak keras, melompat setinggi 3 tombak. Lalu dari atas dia lepaskan pukulan sakti bernama pukulan gerhana matahari. Sinar kuning, merah, dan hitam berkiblat, menderu ke arah mayat hidup Gunung Kelabat. Bumi seperti dipanggang saking panasnya. Siapa saja yang kena tersambar angin pukulan sakti itu, pastilah akan hangus tubuhnya. Kalau sampai terkena telak, maka dia akan mati dengan tubuh gosong. Namun mayat hidup Gunung Kelabat tidak pedulikan serangan berbahaya yang bisa membawa maut itu. Udara panas yang keluar dari serangan lawan baginya suatu hal yang biasa. Malah ketika 3 sinar itu menyambar tubuhnya,
dia jentikan 5 jarinya ke udara. 5 sinar putih terang benderang menyambar ganas. Boom, boom, boom. Terdengar suara ledakan 3 kali berturut-turut ketika 3 dari 5 sinar terang yang keluar dari jari-jari tangan mayat hidup Gunung Kelabat menghantam berantakan 3 sinar sakti pukulan gerhana matahari yang dilepaskan Pangeran Matahari. Sisa 2 sinar lagi terus menyambar mencari sasaran di tubuh sang pangeran. Kaget Pangeran Matahari bukan olah-olah. Dengan muka pucat dan berseru tegang, dia jatuhkan diri ke tanah. Lewat di antara 2 sambaran sinar serangan lawan lalu bergulingan di tanah. Waktu bergulingan, dia sengaja membuat gerakan menyamping. Pertama, agar dapat melihat gerakan lawan berikutnya. Kedua, karena dia ingin cepat-cepat membereskan lawan ganas itu dengan pukulan sakti berikutnya, yaitu pukulan telapak Merapi. Pangeran Matahari berguling sambil angkat kedua tangannya yang mengepal, lalu mendorong dalam gerakan perlahan. Terdengar suara bersuit keras. Mayat hidup Gunung Kelabat tersentak ketika ada 2 hawa sakti yang luar biasa panasnya tanpa kelihatan bayangan atau sinarnya menggebu menelikungnya. Yang pertama menerpa ke arahnya, yang kedua menyambar ke arah Minari yang ada di bahu kirinya. Melihat orang hendak mencelakai istrinya, marahlah mayat hidup Gunung Kelabat. Tangan kanannya diangkat ke atas, lututnya menekuk. Tubuhnya yang seperti membungkuk itu tiba-tiba berputar seperti titiran. Bersamaan dengan itu, tangan kanannya menghantam 3 kali berturut-turut. Terdengar suara menggelegar susul menyusul. Di udara tampak 3 kilatan menyilaukan laksana petir menyambar. 2 menghantam pukulan sakti Pangeran Matahari, yang ketiga melabrak ke arah sang pangeran sendiri. Meskipun Pangeran Matahari masih sanggup menyelamatkan diri dari serangan maut itu, namun tubuhnya terbanting tunggang langgang oleh gelegar dahsyat tadi. Dia jatuh terkapar di tanah dengan dada mendenyut sakit dan wajahnya yang angkuh kini tampak sepucat kertas. Kilatan seperti petir yang ketiga lewat di atas tubuh Pangeran Matahari, terus menghantam atap keraton kecil di mana pendekar 212 berada. Atap yang terbuat dari genting itu hancur berantakan dan pendekar 212 sendiri tak ampun lagi terperosok jatuh ke dalam bangunan keraton. Hebatnya murid Sinto Gendeng ini jatuh tepat di jurusan kamar Pangeran Matahari, tepat di atas ranjang di mana saat itu Nyi Runi masih terbaling bugil sambil enak-enakan menyantap sebuah jeruk besar. Karuan saja perempuan cantik ini terpekik kaget, sementara pendekar 212 Wiro Sableng juga tak kalah kagetnya. Tapi begitu melihat wajah cantik tanpa pakaian itu, dia pun tertawa lebar. Perempuan ini pastilah salah satu perempuan penghibur Pangeran Matahari, pikir Wiro. Siapa kau? Tanya Wiro. Kau yang siapa? Balik bertanya Nyi Runi dengan suara keras dan setengah ketakutan karena masih belum hilang kagetnya. Aku salah seorang pengawal pangeran. Saat ini dia tengah berkelahi melawan musuh kelas berat. Dia meminta aku menjagamu. Kau tak perlu takut. Tampangku tidak lebih jelek dari pangeran itu, bukan? Memang kau lebih ganteng dari Pangeran Matahari, tapi bajumu kotor, robek-robek, dan tubuhmu dekil, jawab Nyi Runi. Ah, kalau begitu aku perlu mandi dulu. Ada kamar mandi di tempat ini, tanya Wiro. Lalu enak saja dia membuka baju putihnya. Nyi Runi hendak mendamprat, tapi begitu melihat tubuh sang pendekar yang kekar penuh otot, serta ada Rajah 212 di dadanya, perempuan yang pada dasarnya memang bangsa jalang ini diam saja. Dia menunjuk ke sebuah pintu
berwarna kuning muda dan berkata, "Di balik pintu itu ada sebuah kolam. Kau boleh membersihkan diri di sana. Tapi awas, sekali pangeran mengetahui perbuatanmu ini, jantungmu akan dibetotnya." Wiro tertawa kecil. Garuk-garuk kepala, dia lari menuju pintu kuning dan membukanya. Betul saja, di balik pintu itu terdapat sebuah ruangan berbentuk kebun kecil. Di tengah kebun ada sebuah kolam dan di atas kolam itu ada sebuah pancuran yang selalu mengucurkan air jernih dan sejuk. Murid Shinto Gendeng tanggalkan pakaiannya lalu mencebur masuk ke dalam kolam. Dia baru saja membasahi kepalanya ketika tiba-tiba pintu kuning terbuka dan seseorang masuk. Pendekar 212 terbelalak. "Jika pangeran mengetahui perbuatanmu, bukan jantungku yang dipototnya, tapi jantungmu yang akan dicopotnya," kata Wiro. Lalu sepasang kaki mulus Nyi Runi masuk ke dalam kolam. "Edan, di luar sana orang berkelahi mati-matian. Kita di sini, kita juga mati-matian," jawab Nyi Runi lalu membenamkan tubuhnya ke dalam air. Ketika pendekar 212 keluar dari dalam keraton menuju ke halaman depan, dilihatnya perkelahian antara Mararanta Tangkario alias mayat hidup Gunung Kelabat melawan Pangeran Matahari berkecamuk dengan hebat. Sang pangeran telah menghujani lawannya dengan pukulan-pukulan sakti, namun jangankan membuat lawan roboh, bahkan dirinya semakin lama semakin terdesak. Heran, ilmu dan kekuatan iblis apa yang dimiliki si Marantata ini? Pertanyaan ini selalu muncul dalam hati Pangeran Matahari. Setelah belasan jurus menyerang dan menghantam, satu hal yang tak pernah dilakukannya selama ini dalam menghadapi berbagai musuh, maka akal licik mulai muncul di benak Pangeran Matahari. Dia sengaja mendesak dengan serangan berantai. Ketika mayat hidup membalas dengan ganas, Pangeran Matahari sengaja mentalkan dirinya sambil menjerit keras lalu roboh berguling-guling di tanah. Wiro Sableng terbeliak menyaksikan kejadian itu. Akhirnya sampai juga ajalnya, desis Wiro. Lalu dilihatnya mayat hidup Gunung Kelabat bergerak mendekati sosok tubuh Pangeran Matahari yang terkapar di tanah sambil masih terus mendukung tubuh Minari yang berada dalam keadaan pingsan. Namun ketika hanya tinggal satu langkah dari hadapan tubuh Pangeran Matahari, tiba-tiba tubuh itu bergerak. Sang pangeran yang diam-diam telah menyiapkan diri dengan tenaga dalam penuh. Hantamkan kedua tangannya. Tangan kiri melepas pukulan gerhana matahari, sedang tangan kanan lepaskan pukulan Merapi meletus. "Bangsat licik!" teriak mayat hidup Gunung Kelabat. Mulutnya meniup dan tangan kanannya dihantamkan ke bawah. Das! Buk! Bum! Bum! Tanah dan pasir beterbangan. Sebuah lubang besar lagi kelihatan di halaman keraton itu. Mayat hidup Gunung Kelabat terpental 2 tombak. Tapi hebatnya dia tidak cedera sedikit pun, bahkan hari yang didukungnya tidak terlepas seolah-olah menempel ke bahunya. Sebaliknya Pangeran Matahari tampak terkapar menelentang. Dadanya seperti ditusuk-tusuk besi tajam. Dia sadar kalau pukulan lawan walaupun agak meleset telah mematahkan beberapa tulang iganya. Sekujur tubuhnya mendadak sontak dijalari hawa panas. Dadanya mendenyut sakit dan saat itu dilihatnya mayat hidup Gunung Kelabat melangkah menghampirinya. Kalau dia menghantam, aku tak punya daya untuk menghindar. Apa yang dikatakan pendekar 212 memang benar. Makhluk ini memiliki kekuatan dan kesaktian luar biasa. Tamatlah riwayatku hari ini.
Pangeran Matahari berpaling ke arah pendekar 212 Wiro Sableng. Saat itu dilihatnya pendekar itu tegak di depan tangga keraton sambil mengangkat kedua tangannya ke atas. Dua telapak tangan dikembangkan lalu diputar. Apa pula yang dikerjakan pendekar Sableng itu? Aku sudah mau dibantai orang, dia masih saja berbuat yang bukan-bukan, rutuk Pangeran Matahari. Putaran kedua tangan Wiro mula-mula perlahan, lalu makin lama makin kencang. Makin kencang dan udara di tempat itu mendadak mengalami perubahan. Hawa dingin disertai tiupan angin yang seperti seruling menggantikan udara yang tadinya terasa panas. Mayat hidup Gunung Kelabat yang dasar kesaktiannya adalah hawa panas, kini merasakan tubuhnya jadi menggigil. Kedua kakinya menjadi berat untuk dilangkahkan. Semakin dipaksanya, semakin beringas dan marah dia, maka semakin keras hawa dingin menerpa dirinya. Sekujur badannya basah kuyup oleh cairan sedingin es yang kemudian seperti membeku, membuat dia tak bisa menggerakkan bagian tubuhnya lagi. Dicobanya meniup, otot mulutnya pun ternyata sudah kaku. Lain halnya dengan Pangeran Matahari, walaupun dirinya kini terlepas dari ancaman maut mayat hidup Gunung Kelabat. Namun keadaan Pangeran Matahari lebih tersiksa. Di sebelah luar sekujur tubuhnya seperti beku dilapisi cairan dingin. Sebaliknya di sebelah dalam ada hawa panas menggarang akibat pukulan mayat hidup Gunung Kelabat tadi. Setiap panas yang ditariknya membuat dadanya mendenyut sakit. Dari mulutnya terdengar suara menggigil diseling oleh suara mengerang kesakitan. Apa sebenarnya yang terjadi? Dari mana datangnya hawa dingin yang membungkus tubuh mayat hidup dan Pangeran Matahari itu? Seperti diketahui dari sang guru Eyang Sinto Gendeng, pendekar 212 Wiro Sableng mendapat warisan beberapa pukulan sakti. Salah satu di antaranya adalah pukulan aneh yang tidak langsung ditujukan pada lawan, tapi dilakukan demikian rupa hingga udara secara tiba-tiba menjadi sangat dingin dan lawan akan menjadi kaku di bawah tindihan udara dingin itu. Tubuhnya akan basah kuyup oleh lapisan air sedingin es. Ilmu pukulan itu yang bernama angin es itulah yang dikeluarkan oleh pendekar 212 Wiro Sableng. Karena baik mayat hidup maupun Pangeran Matahari memiliki dasar kesaktian yang sama, yaitu bertumpu pada hawa panas, maka dengan sendirinya keduanya tidak terbiasa dengan hawa dingin. Akibatnya mereka akan lebih cepat dikuasai oleh pukulan angin es yang membuat Pangeran Matahari jatuh pingsan dalam keadaan kaku, sementara mayat hidup berubah menjadi mayat kaku tak kuasa bergerak, tak kuasa berbicara. Minari yang berada dalam keadaan pingsan dan tak tahu apa-apa itu terbungkus air es. Pada saat keadaan seperti itulah tiba-tiba ada sosok tubuh melayang laksana orang berjalan di atas awan atau di balik kabut. Orang ini kelihatan samar-samar sekali, antara ada dan tiada. Dia mengenakan baju putih dengan panjang celana putih gombrong. Rambutnya yang putih menjela bahu melambai-lambai ditiup angin. Pendekar muda, cukup sudah kau memberi pelajaran pada cucuku. Harap kau suka menghentikan serangan hawa sedingin salju ini. Yang bicara ternyata adalah orang tua yang kelihatan samar-samar. Suaranya seperti datang dari jauh tetapi cukup jelas. Wiro memandang ke jurusan si orang tua. Manusia bayangan, siapa kau adanya? Wiro bertanya. Kau menyebut seseorang sebagai cucumu, siapa? Marantata Tangkario alias mayat hidup Gunung Kelabat itu. Benar sekali pendekar muda. Wiro melangkah lebih dekat. Astaga, kedua matamu buta, orang tua, dan sosok tubuhmu bukanlah sosok tubuh sebenarnya. Apakah kau juga sebangsa mayat hidup?
Tidak, aku bukan mayat hidup seperti cucuku ini. Aku hanya mengandalkan kekuasaan dari Tuhan untuk mengirimkan bayang-bayang tubuhku ke tempat ini. Luar biasa, ujar Wiro sambil geleng-geleng kepala. Orang tua itu tersenyum. Bagi Tuhan, tak ada yang luar biasa, anak muda. Namaku Walalangi. Aku datang untuk membawa cucu dan sekaligus muridku ini kembali ke Minahasa dan juga membawa perempuan di atas bahunya itu. Si orang tua gelengkan kepala. Justru disitulah letak kesalahan cucuku satu ini. Tujuannya untuk datang ke tanah Jawa adalah membalas sakit hati dendam kesumat pada manusia bernama Pangeran Matahari itu. Namun dia membawa serta maksud lain yang menyalahi aturan. Apakah itu? Tanya Wiro. Aku katakan sejujurnya. Pertama, dia ingin memiliki kembali perempuan yang pernah jadi istrinya. Padahal itu tak mungkin terjadi karena mereka berada di dua alam yang berbeda. Kedua, setelah memiliki kesaktian luar biasa dalam hati kecil, cucuku ada terniat keinginan untuk menguasai dunia persilatan di tanah Jawa ini. Padahal janji semula begitu urusannya selesai, dia harus kembali ke bentuknya semula, kembali ke alamnya semula, alam barzah, karena telah melanggar perjanjian. Saat ini dia tak mampu lagi melakukan pembalasan terhadap Pangeran Matahari. Orang tua itu tersenyum dan gelengkan kepalanya. Tuhan lebih tahu dari kita tentang segala urusan dendam kesumat. Kita manusia jangan sekali-kali merasa lebih pandai dari Tuhan. Aku merasa menyesal telah memenuhi permintaan cucuku ini, juga permintaan istrinya yang di Minahasa, yaitu agar rohnya bisa dibangkitkan lagi untuk melakukan pembalasan. Orang tua, kalau kau ingin membawa cucumu itu kembali lebih cepat akan lebih baik. Kasihan rohnya berada dalam keadaan seperti ini, kata Wiro pula. Walalangi mengangguk. Dia mengusap punggung Minari. Dari tubuh perempuan itu keluar kepulan asap. Tanda ada hawa panas yang dialirkan si orang tua ke tubuh Minari. Saat itu juga hawa dingin serta cairan es yang membungkus tubuh Minari menjadi pupus. Dan terdengar suara perempuan itu mengerang. Walalangi menurunkan tubuh Minari dari atas bahu Mararanta Tangkario, lalu menyerahkan pada Wiro seraya berkata, bawalah dia pergi dari tempat ini. Penderitaannya cukup banyak. Wiro mendukung Minari yang masih belum siuman sepenuhnya itu di bahu kirinya. Lalu dilihatnya si orang tua mengusap punggung Mararanta Tangkario. Kembali ada asap yang mengepul. Sosok mayat hidup itu tampak bergerak. Lalu si orang tua cepat memegang bahunya dan berkata, cucuku Mararanta, saatmu untuk kembali ke puncak kelabat. Mayat hidup itu anggukan kepala. Lalu sesaat dia berpaling ke arah Minari dan pandangi kepala perempuan itu. Wiro jadi terkesiap ketika dia melihat dari kedua mata mayat hidup ada air mata yang jatuh berderai. Melihat kejadian ini, mau tak mau hatinya jadi luruh karena haru. Mayat saja masih punya perasaan, mengapa manusia tidak? Itu yang terpikir dalam hati pendekar 212 saat itu. Cucuku, saatnya kau pergi. Terdengar suara orang tua bernama Walalangi. Mayat hidup Gunung Kelabat perlahan-lahan memutar tubuhnya. Lalu dalam gerakan seperti melayang, sosoknya berkelebat ke udara. Makin tinggi, dan akhirnya lenyap. Si orang tua menarik napas lega. Dia berpaling pada Wiro dan berkata, giliranku minta diri. Lalu dia menjura dalam-dalam. Wiro membalas dengan menjura lebih dalam. Ketika dia meluruskan badannya kembali, orang tua itu sudah tak ada lagi di situ. Pendekar 212 garuk-garuk kepalanya.
ilmu mengirimkan bayang-bayang tubuh yang dimiliki orang tua itu sungguh luar biasa, katanya sambil geleng-gelengkan kepala. Banyak orang sakti mandraguna di tanah Jawa ini, namun tanah lain ternyata juga menyimpan rahasia kesaktian yang aneh-aneh dan sulit dicari tandingannya. Benar kata orang-orang persilatan, di luar langit masih ada langit lagi. Wiro melangkah tinggalkan bagian depan keraton kecil. Ketika sampai di hadapan Pangeran Matahari yang pingsan karena kesaktian hawa dingin yang tadi dilepas oleh Wiro, murid Sinto Gendeng ini tersenyum. Pangeran, walau saat ini telingamu tidak mendengar, antara kita berdua kini sudah impas. Kau tidak membunuhku ketika aku pingsan dihantam mayat hidup Gunung Kelabat itu, dan sekarang aku pun tidak membunuhmu ketika kau pingsan. Di lain hari, jika kita bertemu lagi, ceritanya tentu lain lagi. Lalu sang pendekar memandang ke arah keraton. Terbayang olehnya wajah dan tubuh Nyi Runi yang saat itu tentu masih terbadai tertidur keletihan. Wiro menyengir sendiri lalu lanjutkan langkahnya. Tamat. Nah, paling segitu dulu aja teman-teman ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.